Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi Jehovah gabe raja gumum lihat portibion. Diari nasa sadai sada situ tu Jehovah kuarna pe sadado. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita menyaksikan betapa kejahatan sudah sangat merajalela. Yang menambah perasaan ngeri adalah pelaku kejahatan berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Bahkan yang seharusnya sebagai penegak dan pelindung dari kejahatan juga turut melakukannya. Tidak ada lagi yang dapat dipercaya. Keadaan ini kerap membuat orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan seolah-olah diam menyaksikan ini semua? Jika Allah adalah benar-benar Allah yang berkuasa, mengapa Ia tidak bertindak atas kejahatan dan membinasakannya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dasar pelayanan Zakaria adalah otoritas Allah. Ia menerima tugas sebagai penyambung lidah kepada bangsa Allah, berupa desakan agar bertobat, tidak hanya sekedar seruan. Pada masa pelayanan Zakaria, kerajaan Babel mengalami kekalahan oleh Koresi. Hal ini membawa pembebasan atas bangsa Yahudi yang pada saat itu dibuang di Babel. Nubuatan Zakaria ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 8 yang berbicara mengenai penglihatan. Bagian 2, pasal 9 sampai pasal 14 yang berbicara tentang penghakiman dan penyelamatan. Nats renungan kita hari ini terdapat dalam bagian kedua. Pasal 14 ini dibingkai dengan menggunakan bahasa apokaliptik, penggambaran yang dramatis akan kesudahan segala sesuatu, pergolakan kosmik, dan keadaan di saat Allah akan diakui oleh semua orang sebagai Raja atas seluruh bumi dan Tuhan atas seluruh bangsa. Keadaan ini akan diawali dengan terjadinya penjarahan yang dahsyat. Yerusalem yang berarti kota damai tidak akan damai sama sekali, justru akan sangat mengerikan. Hal yang terjadi ini akan mendatangkan penghakiman Allah. Ia akan maju berperang melawan musuh dan menyelamatkan penduduk kota Yerusalem, dan dilanjutkan dengan penglihatan kesudahan segala sesuatu. Penglihatan Zakaria ini adalah penglihatan jangka pendek, yakni keselamatan atas bangsa Israel, dan penglihatan jangka panjang, yakni kesudahan segala sesuatu ketika Kristus datang kedua kali. Pemerintahan Allah adalah sesuatu yang nyata di antara umatnya, namun seperti tidak terlihat oleh musuh. Musuh-musuh mengancam orang-orang Yehuda yang pada saat itu masih disandra oleh perasaan bersalah dan kuasa dosa. Tetapi firman Allah melalui Zakaria menyatakan bahwa akan datang hari di mana pemerintahan Allah akan meluas ke seluruh bumi, bukan hanya atas tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Akan berkuasa atas seluruh bangsa, tidak hanya atas bangsa Israel. Bangsanya akan tinggal dengan aman dan tentram, dan kota itu tidak akan pernah lagi berada di bawah kutukan. Semua nubuatan akan pemerintahan Allah satu-satunya dan berkuasa atas segala bangsa telah dinyatakan dengan kehadiran Mesias Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kejahatan yang belakangan terasa merajalela bukan berarti Allah tidak bertindak dan tidak memiliki kuasa atasnya. Allah berkuasa atas kehidupan kita orang percaya, dan Dia juga berkuasa atas kehidupan orang yang melakukan kejahatan, sekalipun mereka tidak percaya. Firman Tuhan hari ini menyampaikan bahwa akan ada hari di mana keadilan Allah akan dinyatakan dan kejahatan akan dipukul habis. Tiap yang percaya akan menerima berkat kedamaian dan ketentraman. Dan sebagai orang percaya yang beriman dan berpengharapan, kita diingatkan bahwa melalui kehadiran dan penebusan Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kemampuan untuk membentengi diri dari kejahatan, bahkan kekuatan untuk mengalahkannya. Dalam pengharapan akan hari Tuhan,
Jadilah alatnya menyatakan bahwa Ia adalah satu-satunya yang berkuasa atas segala bangsa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Yang mengingatkan kami bahwa kami hidup dalam pengharapan akan ada satu hari di mana Allah adalah yang berkuasa atas segala bangsa, bahwa nama-Mu akan menjadi satu-satunya. Ajar kami Bapa yang baik agar kami setia dalam pengharapan itu. Sementara dalam pengharapan itu, ajarlah kami terus agar hadir menjadi alat Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan benar-benar memerintah di dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami agar kami menjadi alat Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami, agar kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi agar kami juga menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.